paling ambisius yang pernah Realme buat, yaitu Realme 10 Pro Plus. Gak kerasa, umur Realme 9 Pro Plus kemarin udah genap 9 bulan, jadi udah saatnya yang baru datang untuk nerusin lebih baik. Tapi pertanyaannya, emang bener ini lebih baik? Dah, baru awal tahun Realme udah satset ngerilis HP baru lagi. Jadi buat kalian bertanya, Bang, hal apa aja yang sekarang ini baru? Well, total ada 5, jadi gue akan kasih tahu ke kalian sebelum membeli Realme 10 Pro Plus. So, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. Hal pertama yang sangat kelihatan berubah ada di bagian layar. Ya, pinggir kiri kanannya itu dibuat melengkung sampai 61 derajat jadi terlihat mewah. Dan yang gue suka ketika sekarang ini mau scrolling ke kiri ataupun ke kanan, animasinya tuh seolah-olah keluar masuk dari situ jadi terlihat bagus. Dan tentunya efek dari layar melengkung itu bikin enak digenggam walaupun ukuran HP ini tuh termasuk besar di 6,7 inch. Masih soal desain. Untuk notch sekarang resmi pindah ke tengah, jadi buat yang suka simetris ini akan terlihat bagus, tapi gue sendiri masih prefer notch di pinggir kiri karena nggak terlalu keganggu. Ya, opsional dan sangat personal banget. Dan ngomongin soal dagu, finally ini tipis banget seperti yang udah kita minta. Jadi bye-bye dagu Thanos. Bahkan untuk bezelnya pun bisa bersaing sama HP-HP flagship seperti yang bisa kalian lihat. Dan ngomongin soal kualitas layar, ya punya saturasi yang bagus, vivid, brightness-nya cara bisa sampai 800 nits, jadi pemakaian di kondisi outdoor masih aman. Dan yang gue senang akhirnya udah support refresh rate 120Hz, jadi sentuhan apapun yang kalian lakukan berasa mulus dengan touch sampling mendukung sampai 360Hz. Oh ya, so far untuk multitouch-nya aman, touch dealing nggak ada, pokoknya untuk main game itu sangat menyenangkan. Nah, ada satu hal yang mungkin jadi concern gua. Untuk AI anti-touch algoritma dari Realme rasanya masih kurang canggih. Ya, ketika sekarang ini gua pegang untuk scrolling Instagram, itu pinggir kiri kanannya masih belum bisa keblok. Rasanya Realme harus bikin software khusus buat ignore accidental touch di pinggir kiri kanan supaya enak aja. Walaupun sekarang ini ketika gue main game nggak gitu ngeganggu. Dan buat yang bertanya, Bang, nyari screen protectornya gimana? Tenang, untungnya udah dapet. Tapi kalau misalkan mau ganti, itu yang akan ribet. Ya pasti bakalan berjamuran, yang jual screen protector melengkung banyak, tapi masangnya itu yang susah. Jadi mungkin Realme bisa ngasih free service day untuk ganti screen protector selama masa garansi kali ya, biar enak gitu. Seperti ciri khas Realme Number Series, finishing desainnya tuh selalu berubah-ubah dan beda. Kali ini ada 2 frame kamera dengan finishing ala diskotik. Ya, untuk warna hyperspace design ketika terkena pantulan cahaya punya reflection yang bagus banget, nyentrik beda dibanding yang lain. So far ini adalah finishing terbaik yang pernah gue lihat di HP Realme Number Series. Kalian setuju nggak guys? Kalau misalkan setuju, tinggal komen di bawah. Ya sebenarnya optional banget sih dan preferensi banget. Masih ngomongin soal finishing, emang ini cakep tapi gampang banget nempel sidik jari. Dan kalau misalkan mau bersihin di sela-sela kamera tuh agak susah, perlu extra effort. Pas pertama kali gue pegang HP yang satu ini, selain punya sidik jari yang gampang nempel, tapi gue ngerasa kok HP-nya tipis banget. Setelah gue ngecek di Google, bener, ini punya tingkat ketipisan di 7,78 mm dengan bobot di 175 gram aja. Pantas, ringan juga. Jadi kalau misalkan mau dipakein casing, ya masih di bawah 200 gram. By the way, lanjut ngomongin soal build quality, HP ini menggunakan polycarbonate baik di back cover sampai frame dengan finishing yang solid, tapi menurut gua nggak sesolid, nggak semewah kayak kaca asli. Dan berdasarkan pengalaman gua, polycarbonate itu gampang banget kegores, jadi pastikan pakai casing bawahnya biar aman. Terakhir, ngomongin soal port, di samping kiri itu kosong, terus di bagian bawah ada slot dual SIM yang tidak ada micro SD, microphone, USB Type-C buat nge-charge, dan ada speaker. Sedangkan di samping kanan ada tombol power, volume up, volume down, dan di bagian atas itu ada speaker satu lagi dan ada microphone. Jadi HP ini masih menggunakan fitur stereo speaker, dan untuk pertama kalinya port jack 3.5 resmi hilang. Press F to pay respect. Set.
Standar paling berat yang susah diterusin dari Realme 9 Pro Plus sebelumnya menurut gua ada di bagian kamera. Ya, karena Realme 9 Pro Plus kemarin bisa gue nobatkan sebagai kamera terbaik di HP mid-range. Jadi kali ini masih membawa setup triple kamera, tapi tentu untuk resolusi utama diganti jadi 108 megapiksel dan sensornya pun ganti jadi Samsung ISOCELL HM6. Sisa dua lensa lainnya sama, ada 8 megapiksel ultra wide angle dan 2 megapiksel macro lens. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gue dalam segi detailnya ini tajam banget. Iya, ketika gue melakukan 3 kali digital zoom, masih punya konsistensi detail yang sangat rapat. Untuk warna, menurut gue masih cukup natural seperti apa yang gue lihat. Dynamic range-nya bagus, walaupun dalam segi saturasi menurut gue agak naik, tapi yang penting highlight-nya masih cukup bagus juga. Dan ngomongin soal hasil foto di kondisi low light, ya, dalam segi detailnya masih tajam banget, gue suka banget. Jadi 108 megapiksel ini bukan gimmick dan punya kontras yang bagus, noise grain yang minim. Ketika gue coba nyalain fitur night mode, kontras makin naik, tapi masih mempertahankan kualitas warna yang natural. Gue suka banget, noise grainnya makin minim, detailnya makin tajam, walaupun dalam segi dynamic range dan saturationnya menurut gue agak kurang konsisten. Kadang bagus, kadang kurang ngangkat. Jadi kalau ditanya apakah HP ini bisa lebih baik ketimbang Realme 9 Pro Plus kemarin? Jawabannya tentu, tapi masih perlu diimprove lewat software update biar lebih bagus aja. Di bagian performa khusus di Indonesia ini agak beda dibanding yang udah ada, karena bukan pakai Dimensity 1080 tapi Dimensity 920, walaupun ya perbedaan 1080 dan 920 nggak signifikan, hanya beda di CPU clock yang lebih ngebut sedikit aja. Untuk RAM, tapi kali ini udah di-upgrade jadi 12GB LPDDR4X plus bisa ditambahin lagi menggunakan 12GB virtual RAM yang diklaim sama Realme bisa buka 26 aplikasi tanpa ditutup di background. Terus ada kombinasi storage 256GB UFS 2.2. Sekarang gue mau coba buktiin apakah bener bisa buka 26 aplikasi tanpa ditutup. Langsung kita lihat. Oke guys, jadi gue udah buka 26 aplikasi total seperti yang bisa kalian lihat ini di background. Dan sekarang ini gue akan coba langsung ngetesin apakah masih bisa reload tanpa harus nunggu loading ulang. Kalau misalkan bisa, nanti akan gue taruh counter di sini atau di sini biar bisa kehitung apakah benar 26 aplikasi bisa kebuka. Mari kita lihat. Lanjut, untuk performa, Antutunya bisa hit yang ke 512 ribuan dan ketika gue coba mainin Genshin Impact di settingan low plus 60 fps, ya ini konsisten playable, rata-ratanya bisa dapat di angka 42 dan ketika gue coba main di fan cooling, itu bisa lebih naik ke 46 fps rata-ratanya. Dan ketika gue coba naikin ke medium plus 60 fps, rata-ratanya memang agak turun di 30 fps tapi gambarnya tentu lebih tajam. Sedangkan untuk PUBG bisa dapat settingan smooth extreme yang stabil banget di angka 59-60, gyroskopnya lancar, dan kalau misalkan kalian pengen ngincar detail yang lebih tajam atau grafik yang lebih bagus, bisa di set ke Ultra HDR walaupun memang fps-nya turun ke angka 40, tapi ya masih playable. Dan kalau ngomongin soal suhu, so far Dimensity 920 memang terkenal panas yang nggak lebay, jadi aman. Dengan bodi yang makin tipis, ada satu hal yang bikin gua heran karena ini aneh banget. Kapasitas baterai bisa meningkat sampai 500 mAh.
menarik banget. Dan ketika gue coba pemakaian intens kayak main Mobile Legends, Genshin Impact, dan sedikit tonton YouTube dengan koneksinya 80% seluler data, 20% Wi-Fi, refresh rate lock di 120 Hz, brightness di set nyaris mentok kurang lebih di 70%, volume set 20%, bisa dapat screen on time 5 jam 55 menit. Dan ngomongin soal nge-charge, HP ini masih support di 67 watt superfook charging yang bikin pengisian daya dari angka 2-100% gue coba maka waktu 44 menit aja dengan catatan dibiarin nge-charge aja dan dalam keadaan airplane mode. Gimana guys? Cepet atau lambat? Komen di bawah. Oke guys, jadi itu dia 5 hal baru yang ada di Realme 10 Pro Plus. Gimana menurut kalian? Hal apa aja yang bikin kalian tertarik? Dan buat yang bertanya, gimana soal harga? Well, sampai saat ini gue belum dapet bocoran, tapi begitu harganya keluar akan gue update di deskripsi. Dan dikarenakan ini bukan video full review, kalau misalkan video ini bisa dapat 1000 like ya, gue akan bikin 1 bulan pemakaian bersama Realme 10 Pro Plus. Gimana guys? Kalau setuju, boleh dong like-nya. Karena untuk bikin pemakaian 1 bulan itu agak panjang prosesnya. Jadi kalau di like, biar gue tahu dah. Dan kira-kira hal apa aja yang pengen kalian tahu di HP yang satu ini? Komen di bawah. Kemungkinan akan gue bales, tapi kalau misalkan nggak bales ya nanti dibalas lewat video aja. So thank you for watching, jangan lupa like lagi dan subscribe sekaligus nyalain notifikasinya juga. Gue berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.